Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Masya Allah, kita tekan ya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti menyayangi kita dari sejak kita direncanakan untuk hadir, kemudian dihadirkan dan dilahirkan, kemudian sampai akhirnya kita dimatikan. Itu pasti disayang Allah. Hanya permasalahannya, kita bisa nggak sih disayang Allah? Bisa nggak menitipkan diri sebagai hamba yang disayang Allah? Bahasa Sundanya bisa dipikanya ate. Kan itu. Nah, banyak sekali orang yang tidak bisa disayang, tidak bisa menerima kasih sayang, memperlakukan kasih sayang dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Jadi, apakah kita termasuk orang yang bisa disayang oleh Allah? Atau kita yang tidak bisa disayang, akhirnya kita protes terus terhadap kasih sayang, terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan pada dirinya, Masya Allah. Jadi, sahabat, siapa sih kita? Sederhana supaya kita bisa disayang mah. Sekarang kita bisa nggak disayang istri? Banyak orang yang tidak bisa disayang istri. Udah istri teh udah sayang, tapi perasaan istri teh kurang aja kan itu ya. Kurang istri teh kuduna dua, kuduna tilu. Lainnya tanya. salah bu, kalau bu. Ya sekurang kasih sayang istri itu terasa kurang terus. Dikasih kopi kurang. Kenapa? Masih ada perasaan kurang. Bahkan dapat anugerah Allah, rizki yang sekarang saja dirasa kurang. Kenapa kita merasakan kurang itu? Kalau kita bisa dipikanya ingin bisa bahasa nerimo gitu ya. Kasih sayang Allah, kita terima kasih sayang Allah dengan kebahagiaan. Yamsun alal ardi haunan. Kita harus merendah. Sekarang gini, kalau kita setting kita sebagai raja, datang ke sebuah restoran, saya yakin restoran itu nggak ada yang enak makanannya. Kalau setting kita sebagai raja, saya yakin perlakuan orang lain tuh nggak ada yang asik sikapnya kepada kita. Kalau kita merendah, baru kita akan merasakan bahwa semuanya akan indah. Ginilah, Kang Iwan biasa pakai motor moge. Wah, motor gelo. Ada sok ngaganggu jalan, atunya itu teh gelo pisan. Atau di jalan, seolah-olah kita teh harus maklum kepada mereka gitu kan. Ya kali kita saling maklum lah ya. Nah, Iwan biasa pakai motor besar. Terus saya kasih pinjam motor kecil, 125 cc kecil pula. Malah motor listrik, letik pisan tah. Itu biasa dari motor besar ke motor kecil, mungkin nggak betah ya. Duh, perasaan asa naik jojodog gitu. Nah, seperti itu. Jadi manusia tuh memiliki karakter sawan kuya, banyak yang seperti itu. Tahu sawan kuya? Kura-kura tuh berani naik ke atas, tapi pas giliran turun ngelok semua, kepluk. Itu sawan kuya. Bahasa Indonesianya kura-kura penakut gitu. Pokoknya mah kura-kura. Ya kura-kura bisa naik, tapi pas turun dia masukin kaki, tangan sama kepalanya masuk semua ke kotak ya, ke batok ya, sampai dia menjatuhkan diri. Banyak di antara kita berani naik tapi tidak berani turun. Banyak punya menteri yang berani naik gak berani turun. Itu kan. Ada siapa lagi? Ada Donald Trump tanya hebat tuh. Sudah turun naik lagi kan itu. Dan tidak berani di bawah. Penasaran belum tuntas membangun negerinya gitu kan. Nah, jadi ada nggak kita memiliki karakter itu? Jadi supaya kita berani turun apa? Ketika kita sudah naik berani turun, yamsun alal ardi haunan. Dan ciri orang yamsuna alal ardi, mereka yang berjalan di muka bumi ini merendah siapa? Ini pelajaran saya yang pernah saya sampaikan kepada Mang Andi dulu di sekolah. Saya ingat sekali kurikulum silabus itu. Alladzi yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri orang yang merendah itu apa? Ketika diperlakukan buruk oleh orang lain, dia tetap menyebarkan keselamatan. Tetap bager weh, gitu kan? Bukan digaplok kiri kasih yang kanan, bukan, tapi digaplok kiri dia tidak membalas. Tetap malah menyebarkan kebaikan. Saya pernah ketabrak sama pengemudi beca. Bukan saya baik ya, tapi memang karunya gitu. Kasihan ngelihat pengemudi beca. Jebret kena mobil saya. Saya turun melotot sama tukang beca. Naon mang? Ngegetar itu tukang beca na. Mun dina film-film Cina mah
kamu bisa mengganti mobil mewah ini? Oh, kan gaya. Tapi saya langsung turun, kemudian saya polototan itu tukang becana. Sambil saya keluarkan dompet. Mang, abdi gaduh artos sakieu setengah ewang tah. Kanggo naon den? Ongkos ruas. Padahal orang nu ngareureusna. Dah. Tapi setiap saya lewat ke jalan itu, dia teriak sama saya, Den, pan gaya. Sok kira nama Dudi diganti Deden, kan itu. Kudu ngabubur. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna, orang-orang yang merendah itu akan bisa menikmati hidup. Orang sombong yang susah menikmati hidup. Iya kan? Karena itu saya tidak rekomendasikan teman-teman untuk kerja di luar negeri. Ya silakan saja kalau mau, tapi perginya ke luar negeri meskipun di sananya disiksa itu udah merasa gaya. Pola hidup dan makanan di sana sudah berbeda dengan kita. Pada saat pulang mereka pengen seperti di sana, pasti kasih nasi goreng, teu asup gaya, padahal di dituna saha gitu kan. Itu ketika seorang meninggi, maka dia tidak akan bisa menikmati hidup. Nah, karena itu ibadur rahman adalah orang-orang yang mampu merendah. Ibadur rahman itu siapa? Bahasa Sunda nu pas mah, nu bisa nitipkeun maneh. Ari sancana maneh dititipkeun ka saha? Tambah beda dirinya. Nu bisa nitipkeun diri, tah eta. Nah, alladzi yamsuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Karena dia begitu merendah, maka dia bisa sujud dan menegakkan sholat pada malam hari. Kenapa dia bisa sujud? Karena dia tidak sombong. Dan siapa orang yang tidak sholat karena itu kepada pasangan suami istri yang suaminya atau istrinya tidak sholat, saya tidak yakin apakah dia akan bisa menghargai pasangannya atau tidak. Muntah sholat mas, saya yakin Allah saja dia tidak hargai dengan kesombongannya, apalagi pasangannya kan itu. Ketika terjadi KDRT, saya tanya kepada istrinya, Ari bapak sok sholat, suka pak? Sholatnya sok husu. Husu pak? Pasti ada sesuatu yang sudah menjadi anugerah Allah tapi dia tidak hargai. Misalnya tidak mensyukuri rizki dari Allah. Atau memang temperamental. Seorang yang temperamental, setinggi apapun dia pemarahnya, pasti dia akan bisa mengendalikan marahnya seperti Umar bin Khattab setelah beriman kepada Allah. Nah, jadi alladzi yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannama inna adzaba kana gharama. Orang yang bisa menitipkan diri adalah orang yang sadar betul bahwa dirinya hamba dan kenal betul kepada Allah yang luar biasa. Keagungannya, kemuliaannya, bahkan kedahsyatan siksaannya. Dia sadar betul sampai doanya tidak ada lain. Sudah tidak lagi minta rumah, minta mobil, minta harta, tidak minta itu lagi. Yang dia minta adalah Rabbana srif 'anna adzaba jahannam. Ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Hanya itu yang dia takuti. Karena anugerah sudah dia dapatkan. Kalau semua sudah didapatkan, kira-kira gini, Nana sudah dapat semua dari Allah. Setiap Nana ngomong dapat, dikasih sama Allah. Yakin ke surga? Bisa saja istidraj ya. Bisa saja kasih semua ke Nana dari neraka kan itu. Udah kasihin semua. Ke Donald Trump, nanti juga ke neraka kan itu bener. Bisik itu. Nah ini kondisi yang Masya Allah. Rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya dia sadar betul, ibadur rahman itu sadar betul bahwa siksa Allah itu sangat pedih sekali. Sangat pedih sekali dia. Tumpang tindih. Tapi yang jelas sahabat semua, jadilah ibadur rahman, hamba yang bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saatnya Masya Allah kita pulang kepada Allah karena kita sudah menjadi hambanya yang disayang oleh Allah. Saya kaitkan dengan kalimat surat apa ya, Al-Fajr terakhir atau surat apa itu? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tentram. Siapa yang jiwa yang tentram itu? Yang ibadur rahman, yang yamsuna 'alal ardi haunan. Wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Pulanglah kepada Allah karena engkau sudah ridho diatur oleh Allah dan Allah ridho. Siapa yang ridho diatur oleh Allah? Mereka yang tidak sombong, mereka yang merendah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Abah, nanti Abah di padang mahsyar akan berkumpul bersama siapa? Bersama teman-teman terakhir Abah. Kalau Abah punya teman terakhir, insya Allah teman terakhirnya soleh, mereka akan berkumpul dengan kita. Teman terakhirnya tidak soleh, yaitu teman terakhir kita, kan itu ya. Tapi Ustadz, saya tuh sudah menyesatkan banyak orang. Sekarang saya insaf, apakah orang yang sudah tersesat karena saya akan menuntut saya nanti tidak lagi. Kalau sudah insaf, sudah beres masa lalu, biarlah mereka yang pernah tersesat oleh kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah, kan itu. Udah, itu beda lagi ceritanya itu. Sering sekali ada orang yang udah mau hijrah terjadi gara-gara saya orang jadi tersesat. Persis seperti Khalid bin Walid. Dia selalu menangis karena sudah menebas ratusan kepala umat Islam. Pada saat dia masuk Islam, dia takut dibalas oleh Allah. Kata Rasulullah, Allah sudah mengampunimu. Ketika sudah tobat, sudah Allah sudah mengampuni kita. Nah itu. Jadi merendah sampai radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Itu di padang mahsyar. Nanti siapa teman-temannya Nana di padang mahsyar? Saya hanya berpikir gini, silakan cari uang. Silakan cari rizki di muka bumi, silakan cari teman. Silakan kalian berbangga-bangga bertemu dengan si A, si B, si Z yang konon kabarnya dia orang-orang besar. Padahal dia sebut sajalah, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan koruptor misalnya, ya, pencuri atau pelacur misalnya. Bangga ketemu dengan tokoh perempuan padahal dia pelacur misalnya. Jangan banggalah terhadap dunia. Kita tidak perlu bangga ketemu dengan tokoh siapapun. Yang harus kita bangga kalau kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang bertakwa, ya. Artis-artis yang bertakwa banyak itu, banyak sekali. Ya. Dan teman-teman kita yang bertakwa luar biasa. Kalau kita bertemu dengan orang-orang bertakwa baru kita boleh mengucapkan kalimat hamdalah. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi teman kita di padang mahsyar, Fahmi. Fahmi akan bertemu dengan siapa, akan ngumpul dengan siapa di sana, dengan teman-teman terakhir dan dengan orang-orang yang Fahmi hayalkan. Saya pengen bertemu dengan Rasul. Saya pengen bertemu dengan Umar bin Khattab yang hebat. Saya pengen bertemu dengan Utsman bin Affan yang hebat. Saya pengen bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang hebat. Ya, orang-orang yang hebat yang kita angankan itu akan bertemu dengan kita di padang mahsyar. Wallahu alam. Terus wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan masuk surga. Wanita yang taat, sholat, saum, dia boleh masuk surga dari pintu manapun, Kang. Eta luar biasanya perempuan. Karena dia sudah berjihad melahirkan anaknya. Bukan yang lucu itu ngali. Dia sudah berhasil dengan pertaruhan nyawa melahirkan anak. Udah surga. Tapi pilih, mending masuk surga karena memang berhak dia masuk surga dan dari pintu manapun, atau mending masuk surga dari satu pintu dengan karpet merah, pilih. Masuk pintu dari pintu manapun, surga dari pintu, atau masuk pintu dari karpet merah. Saya mending jadi penghuni surga dengan kehadiran yang terhormat dengan karpet merah. Wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam surgaku. Bisa ibu masuk surga dari mana-mana, burber di kenteng di mana bisa. Tapi tidak terhormat bukan tidak terhormat, ya. Lebih terhormat mereka yang dapat karpet merah masuk surga, ya. Bisa kan, bebas sebagai tuan rumah. Hari tuan rumah pan pakai baju butut bisa, tapi orang pasti di bajuan bagus kan, karena kita masuk dari pintu surga yang dipersilakan. Wadkhuli jannat, itu luar biasa itu, sahabat. Jadi ajakan saya, jadilah seorang yang merendah supaya kita bisa menikmati hidup. Jadi suami, nak, jangan sombong, nak, supaya istri terhormat, istri terhargai, terhormati oleh kita dan kita bisa menikmatinya. Jangan sesekali kita bicara bahwa kita lah yang terbaik, tidak. Kamu tuh kalau nggak dapat saya, kamu merek menang saha. Yang ngucing. Menikah cida ayah paduk itu. Lalaki nu sombong gitu. Kalau papa nggak cari uang, dari mana kamu hidup? Sarah rombong itu, buang. Kita bisa makan dari manapun dan makan apapun nanti itu akan nikmat, ya.
Jadi satu saat perjalanan saya dengan teman-teman saya rada tinggi semua, punya uang mereka. Kita backpackeran, nguriling gitu kan, dari tempat ke satu tempat terus. Mereka teman saya yang balalenghar itu punya setting sendiri bah. Dikasih makan ini enggak, dikasih makan itu enggak, ente-ente, pilih makan teh. Kalau saya kan segala gabres maklum santri teh, santri kobong. Segala nikmat teh udah. Dari perjalanan itu pulang ke Indonesia kita semua sakit, hanya saya yang sehat. Kenapa hanya saya yang sehat? Karena saya masuk makan apa aja. Kan itu. Sudah tong pepilih ting bisa tidur di kasur nu mana we lah bebas bruk gitu kan. Aya hiledan paduli lah pokoknya selama tidak sadar bah hileud dek kakarayapan kumadinya. Beres. Beres. Terus aya kutu tumbila mangga lah selama tibra bah. Kan enggak ada masalah tuh. Nu masalah mah aya nu geulis digigireun. Jang nana nu kasep. Terus si geulis eta teh ngagoda terus pan hese tibra. Nikmat mana? Tibra jeung tumbila atau teu tibra jeung nu geulis? Hah? Teu tibra jeung nu geulis keukewe rudet jadi leuleus lungse. Artinya kita jadi kurang tidur ya. Udah. Orang-orang yang merendah adalah orang-orang yang bisa menikmati hidup. Ibadur Rahman alladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Mungkin itu saja. Sekarang giliran wakepoh ya ada ya. Udah sumping. Ada wakepoh dengan dongeng seri Sunda. Ini akan dimuat dalam live di Instagram kita ya. Nanti sebentar lagi ada Ustadz Ihsan Fauzal Ihsan ya, dengan ciri khasnya. Kang Ihsan nanti suatu saat saya mohon Kang Ihsan membawa adiknya Yuris juga untuk bisa hadir bersama kami di sini. Mudah-mudahan ya. Insyaallah. Sakitu rupinaka anu kapihatur. Maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.